beda ya ketimbang tugas periode pertama. Yang pertama adalah temanya itu tentang budaya ya. Yang kedua itu selain harus memenuhi 7 dari 8 unsur ciri khas gitu ya, atau juga harus menyesuaikan atau harus sesuai dengan gitu ya skema alur. Artinya nanti ketika saya baca tulisan kamu, saya bisa lihat di mana eksposisinya ya, yang mana daya pemicunya, aksi meninggi, klimaks, aksi menurun, pelarayan ya, juga demikian untuk anti klimaks gitu ya. Jadi paling tidak ya saya bisa melihat bahwa tulisan kamu itu menggunakan alur gitu ya, bukan cuma sekedar rentetan peristiwa atau rangkaian peristiwa. Sampai situ untuk tugas, ada yang mau bertanya silakan. Saya ingin bertanya Pak, kan temanya tentang budaya ya Pak ya. Nah, Terus kebetulan tuh yang kemarin tidak dimuat, maksudnya yang kemarin nggak jadi dimuat di kumparan itu yang berita saya, itu kan sejarah dipadukan dengan budaya ya Pak. Itu saya bisa nggak ya? Apa saya ngambil yang budayanya saja Pak? ya, yang pertama soal bisa apa enggak, yang penting tanggal terbitnya itu mulai kemarin sampai sehari sebelum pertemuan ke-15 gitu ya. Di luar itu tanggal terbitnya yang tampil di tulisan, di tulisan yang ditayangkan itu ya tidak akan nilai. Di luar itu tidak akan dinilai. Itu yang pertama. Yang kedua tentang budaya sendiri, sebenarnya budaya itu ya itu ada 3 pengertian ya. Yang pertama adalah budaya sebagai adat istiadat ya. Jadi misalnya adat Minang itu kalau lelaki itu ya itu malah dilamar kan gitu misalnya ya, itu adat Minang. Kemudian itu jadi budaya sebagai adat istiadat ya. Kemudian yang kedua budaya sebagai sebuah kebiasaan ya. Contohnya misalnya adalah budaya antri. Antri itu bukannya adat istiadat gitu, tapi dia menjadi budaya karena dia dibiasakan, karena kebiasaan gitu ya, sehingga budaya antri itu kemudian menjadi budaya, menjadi kebiasaan. Kemudian yang ketiga adalah budaya sebagai seni ya, ada tari-tarian, ada musik, ada apa lagi ya, lagu, ada apa lagi ya. Bela diri Pak. Sekarang lihat aja bela diri masuk nggak, ada nggak bela diri yang menjadi bagian dari budaya ya. Pencak silat itu Pak. Nah sekarang kita lihat pencak silat itu masuknya sebagai budaya masuknya dalam budaya sebagai apa? Apakah itu adat, apakah itu kebiasaan, atau itu seni gitu Seni. ya. Kalau itu seni dan memang kalian bisa memaparkannya silahkan gitu. Artinya adalah sebenarnya dalam 3 pengertian tadi budaya itu sangat luas gitu ya. Dengan budaya yang sangat luas itu artinya kalian bisa buat tulisan juga lebih beragam, lebih banyak tema yang mungkin masuk sebagai budaya, lebih banyak judul yang mungkin masuk sebagai budaya ya. Jadi artinya dengan budaya itu saya tidak membatasi ya, tidak membatasi tulisan kalian, malah lebih luas gitu. Yang penting kalian paham bahwa dalam tulisan kalian itu temanya tentang budaya, ada budayanya di situ ya.
baik dalam pengertian yang manapun gitu. Sampai sini jelas? Jelas Pak, tapi Pak, yang saya lihat juga di internet ya Pak, budaya itu berkaitan juga dengan agama atau ritual, itu bagaimana Pak? Atau spiritual? Ritual itu bisa masuk sebagai adat gitu ya. Contoh ngaben misalnya, itu kan ritual ya, tapi ngaben itu adalah adat. Di luar Bali nggak ada tuh acara ngaben gitu ya. Jadi meskipun dia adat ya, meskipun dia ritual, tapi dia masuk sebagai adat gitu loh. Jadi dipahami aja gitu kira-kira gitu ya, masuk nggak ini sebagai adat. Contoh lagi misalnya di luar yang tadi sudah saya contohkan, budaya makan orang Eropa gitu ya, yang pakai sendok. Kemudian misalnya budaya makan orang Indonesia yang sebagian besar pakai tangan. Itu budaya gitu kan? Iya apa enggak? Tapi dalam pengertian sebagai apa? Kebiasaan sebenarnya ya. Meskipun budaya Indonesia makan pakai tangan, tapi kan nggak melarang orang makan pakai sendok kan gitu. Paham ya? Tapi budaya makannya itu pakai tangan gitu misalnya. Sampai sini jelas? Ada yang bertanya lagi? Sudah jelas Pak. Oke. Jadi itu ya, mudah-mudahan karena kalian kemarin di kelas ini banyak yang sudah dimuat, jadi dengan sekarang berusaha lebih keras lagi ya, kalian akan dapat banyak memberikan kontribusi buat nilai UTS kalian gitu ya. Jadi selain itu yang paling penting adalah sebenarnya berlatih menulis gitu. Yang paling penting itu ya, karena dengan ditambahnya syarat supaya sesuai dengan skema alur ya, maka lama-lama tulisan kalian itu akan mengandung semua yang saya ajarkan gitu. Ada karakternya ya, ada skemanya gitu ya, dan sebagainya sudah pernah saya ajarkan itu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke materi. Materi sekarang bagi saya cukup menarik ya, karena kalau kemarin kita bicara tentang radio, maka sekarang kita bicara tentang televisi. Radio dan televisi itu banyak kesamaannya ya. Yang membedakan cuma televisi itu punya pendukung visual ya. Jadi kalau kemarin radio itu cuma audio, sekarang TV itu dia juga visual. Artinya menjadi lebih kompleks, lebih menarik gitu ya, lebih memikat barangkali yang tepat. Oke, untuk pertama saya share screen dulu. Kalian udah unduh kan materinya? Sudah Pak. Oke, kalian siapkan aja. Nanti saya cuma unduh sebentar. Setelah itu kalian bisa baca di unduhan kalian. Oke, ya. Masuk pada definisi berita televisi ya. Kita lihat bahwa berita televisi ya itu dikemas secara audiovisual gitu. Kemudian dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik dan diterima melalui pesawat penerima ya. Nah, jadi sebenarnya definisi berita di media manapun itu sama, tapi untuk televisi tambahannya ini gitu ya. Untuk televisi tambahannya ini. Nah, karena itu kita bisa lihat ya, ada 3 aspek ya yang kemudian dicakup oleh televisi. Yang pertama adalah verbal ya. Verbal itu adalah naskah atau tulisan berita ya, naskah berita yang dibacakan oleh penyiar atau news anchor gitu ya. Nah, kita lihat
syaratnya. Yang pertama dalam ragam tutur lisan, ya. Kemarin saya sudah jelaskan kan ya perbedaan bahasa lisan dengan bahasa tulisan, gitu. Nah, untuk naskahnya televisi itu menggunakan ragam tutur atau bahasa tutur yang ditulis, bahasa lisan yang ditulis, gitu ya. Kemudian unsur-unsur pokoknya adalah singkat, padat, efektif, dan jelas. Ya, ada 4. Nah, sebenarnya singkat, padat misalnya, ya itu masuk dalam semua jenis semua berita dalam platform media manapun, gitu ya. Tapi menjadi utama untuk televisi karena kenapa? Karena singkat, padat, efektif, dan jelas itu ya harus ya kalau itu enggak dapat maka kemarin yang saya bilang ganti naskahnya gitu ya. Karena TV maupun radio itu sama-sama media yang bersifat sepintas. Ya, sepintas itu artinya cuma sekali tayang, tidak bisa diulang gitu ya. Dan searah lagi ya. Jadi kalau kita nggak ngerti kita nggak bisa nanya, kita nggak bisa ngulang gitu. Nah, jadi dengan demikian maka kalau dia tidak singkat, padat, efektif, dan jelas, maka berita itu akan sulit dipahami dan kalau sudah sulit dipahami, ya orang tidak akan percaya, ya pada stasiun televisi tersebut, gitu. Ya, jadi sebabnya adalah karena itu tadi, karena televisi bersifat sepintas dan searah. Oke, aspek-aspeknya apa aja? Ya, aspek yang kedua itu aspek verbal tadi ya. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah visual, ya. Cetak juga punya aspek visual, ya. Tapi aspek visual dia tidak bergerak. Aspek visual dia hanya gambar atau grafik, ya. Nah, karena ini adalah bergerak, maka syaratnya adalah tajam, jelas, hidup, dan memikat, ya. Tajam dan jelas, gimana sih kita kalau kita ngelihat gambar atau ngelihat grafik, apalagi ngelihat video, ya, kalau kabur, buram, gitu, kan pasti tidak akan sampai pesan yang ditayangkan lewat gambar tadi, ya. Nah, maka harus tajam, jelas, hidup. Oh no. Apa namanya? Karena sekedar dia bergerak ya, maka tanpa bisa membangun rasa, maka itu apa ya? Tidak 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 memenuhi syarat lah ya sebagai sebuah tayangan untuk berita televisi. Kemudian memikat, ya, memikat itu maksudnya adalah apa? Lebih dari menarik. Gitu. Kalau kita tertarik pada sebuah berita, paling kita cuma nanya tentang apa tuh, gitu. Tapi kalau kita sudah terpikat, maka kita akan dan diam dan berhenti gitu misalnya untuk mendengarkan berita itu. Jadi levelnya terpikat itu lebih tinggi ya, lebih hebat dari menarik gitu ya. Nah, kemudian dari sisi teknologi ya ada jangkauan siaran. Karena frekuensi baik radio maupun televisi itu terbatas. Maka pada titik-titik yang menjadi batas dari jangkauan itu dibangunlah BTS ya. Apa tuh menara yang bisa transmitter ya, bisa meneruskan gitu ya frekuensi ke area berikutnya gitu ya, seperti halnya BTS untuk provider dari paket kamu misalnya gitu ya. Dan juga kualitas suara. Kalau kualitas suaranya tidak jelas, tidak bening gitu ya, maka akan sulit sekali orang memahami ya apa sih pesan yang disampaikan lewat suara itu ya.
termasuk juga gambar. Kualitas gambarnya tadi harus tajam, jelas, hidup, dan memikat. Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jelas? Pak izin bertanya Pak. Hmm. Ya, untuk berita televisi kan tadi sepintas tidak bisa diulang dan searah ya Pak. Tapi sekarang ini kan di YouTube itu kan ada ya televisi juga gitu kan yang berhabituasi ke YouTube. Nah itu kalau kita ketinggalan berita itu di jam tersebut gitu, kita bisa melihat tayangan di YouTube itu bagaimana ya Pak sistemnya? Maksudnya berarti televisi bisa tidak sepintas lagi. Betul ya. Pada dasarnya bahkan teknologi di televisi pun sekarang sudah ada sudah bisa merekam TV ya. Jadi misalnya kalau saya mau pergi ya, kemudian nggak bisa nonton TV dalam perjalanan saya, maka program-program yang saya suka atau misalnya program berita gitu ya, itu saya rekam ya. Dan nanti ketika saya pulang saya setel ulang, bisa ya teknologinya. Cuma persoalannya adalah faktanya ketika orang mendengar berita ya, ketika orang mendengar berita itu jarang banget dia akan merekam ya, sehingga ketika dia mendengarkan dan kemudian kelewat, baik itu karena nggak fokus atau karena nggak paham atau karena apa namanya ya kendala-kendala lain lah, maka berita itu hilang ya, hilang dari tangkapannya si penonton gitu. Nah berita di YouTube betul ada ya, tapi dia kemudian karena YouTube itu sifatnya bisa diulang ya, maka dia kemudian tidak menjadi aktual. Jadi kalau kita nonton YouTube misalnya bisa jadi ya apa ya? Ada nggak YouTube yang misalnya menayangkan satu program siaran berita. Jadi misalnya Metro Pagi gitu misalnya. Nah, terus di YouTube-nya juga ada YouTube Metro Pagi, artinya siaran berita tadi pagi di Metro itu ada semuanya di YouTube. Betul nggak begitu? Atau di YouTube itu cuma potongan-potongan per berita, gitu. Jujur saya apa ya, belum pernah bahkan ya untuk buka YouTube-nya Metro gitu. Jadi saya nggak tahu apakah yang di YouTube itu ada satu paket seperti program siaran itu atau per berita gitu ya. Nah kalau misalnya per berita ya apa namanya tidak seperti halnya ketika kita menonton berita, beda gitu. Atau orang akan mencari YouTube ya ketika beritanya sudah selesai tayang gitu ya. Tapi sekali lagi ya bahwa pada prakteknya itu jarang banget orang sengaja mencari YouTube berita gitu untuk mendengarkan berita sebagaimana halnya orang mendengarkan berita. Jadi biasanya kalau sudah lewat jamnya, kalau sudah lewat harinya, atau karena ingin tahu lebih dalam tentang sebuah berita, baru orang cari di YouTube. Biasanya gitu ya Melan. Ya, jadi prinsipnya meskipun secara teknologi sudah bisa gitu, tapi tetap yang namanya berita ditayangkan itu sifatnya sepintas. Gitu. Paham nggak di sini Melan? Paham Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kemudian yang ketiga adalah aspek dramatikal ya. Artinya mengandung suasana dramatis gitu ya. Jadi misalkan gini, misalkan kalian meliput sebuah kebakaran gitu ya. Nah, sebagai kameramen ya atau kalian minta kameramennya gitu ya, jangan cuma menyorot atau men-shoot kobaran api gitu ya, tapi carilah sesuatu ya yang bisa memberikan aspek dramatis gitu, dramatisasi. Contoh misalnya ketika di
peristiwa kebakaran itu yang kalian liput itu, misalnya ada seorang ibu yang meraung-raung karena rumahnya terbakar. Ya. Jadi rasa-rasanya lebih baik kameranya diarahkan ke ibu itu ketimbang misalnya sepanjang syuting, sepanjang nge-shoot gitu, itu kameranya cuma diarahkan ke api yang berkobar gitu. Kenapa? Karena dengan kita men-shoot ibu yang meraung-raung itu, ya, orang yang menonton itu pasti akan terhipnotis, pasti akan ikut terharu minimal gitu ya, melihat ibu yang meraung-raung menangis karena rumahnya yang terbakar gitu loh. Nah, aspek orang lain menjadi ikut terharu itu adalah aspek hipnotis ya dari dramatisasi tadi gitu. Dan aspek dramatisasi itu bukan direkayasa tapi memang terjadi pada peristiwanya gitu loh ya. Jadi sekali lagi ketika Anda menjadi reporter TV ya, upayakan kamera itu men-shoot sesuatu yang mampu memberikan aspek dramatis gitu ya, supaya fungsi TV yang mampu menghipnotis pemirsanya, penontonnya itu akan terwujud gitu. Jelas sampai sini kira-kira? Jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas kita lanjutkan ya. Nggak ada yang bertanya? Nah, di sini dikatakan di materi ya, emosi dan perilaku pemirsa dimanapun dapat dengan mudah dipengaruhi pada saat yang bersamaan atau real time ya. Jadi artinya meskipun yang satu nontonnya di Depok, satu di Jakarta, satu di Bandung gitu, tapi ketika mereka bersama-sama menonton ibu yang raung-raung itu karena rumahnya terbakar ya, maka semuanya akan terharu gitu ya. Jelas ya sampai sini? Oke. Kemudian kita lihat lagi adalah karakter televisi tadi sudah dijelaskan sebagai media massa yang beroperasi secara linier ya atau searah. Artinya apa? Ya, umpan balik atau feedback itu tidak dapat diperoleh seketika secara langsung. Contohnya adalah misalnya ketika kamu menonton berita, kemudian karena kamu tahu kejadiannya dan kamu bersegera menelpon ke redaksi ya untuk menambahkan informasi berita itu ya, tetap aja telepon kamu itu sampainya ke ruangan redaksi yang bukan studio ya, karena ruangan studio tempat si news anchor membacakan berita itu biasanya stereo artinya cuma ada si news anchor ya dengan produsen dan kameramen gitu. Bahkan untuk operator audio maupun video yang memang juga bertugas nanti untuk menayangkan suara atau gambar di dalam berita itu berada di ruangan yang terpisah juga, meskipun terhubung ya, tapi terpisah gitu. Jadi benar-benar stereo. Dan ketika telepon kamu itu masuknya ke redaksi, ke ruang redaksi, maka redaksi pun tidak akan langsung menyampaikan ke pembaca berita atau news anchor saat itu ya, tapi akan akan dicermati dulu apa isi teleponnya. Kemudian kalau memang harus gitu ya, kalau memang harus ditindaklanjuti, maka usulan kamu melalui telepon tadi paling cepat itu akan ditayangkan pada program siaran berita berikutnya, tidak langsung pada program siaran yang sedang berlangsung. Begitu ya, itu yang namanya searah ya. Artinya betul-betul cuma dari media TV ke penonton
umpan balik itu tidak bisa langsung, tidak bisa interaktif gitu, yang lebih cepat. Sampai sini jelas? Iya, Oke. Pak. Kalian siapkan pertanyaan dulu, saya ada perlu sebentar.